diadopsi menjadi anak. Kenapa saya bilang diadopsi? Karena kita tuh memang bukan sungguh-sungguh anak. Sejak dia buka hati terima Yesus. Hari itu juga dia jadi orang benar. Tapi besok dia masih mabuk. Ya kan? Berarti walaupun masih mabuk, sudah orang benar. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Saya tanya siapa yang pernah lakukan itu? Oh, ini doktor teologi yang ngomong loh. Tapi saudara, menurut saya ini kebodohan. Ya, kebodohan di dalam memahami kitab suci. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mulai Bible Class kita bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Dan saat ini kita juga live secara YouTube, live secara Facebook, dan konten post productionnya pun nanti kita akan upload lagi. Dan kiranya Bible Class seperti ini menjadi berkat dimanapun. Karena justru melalui pandemi ini kita belajar betul saudara, bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Tidak terbatas dengan berapa banyak orang yang ada di sini, tetapi firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Yang setuju katakan amin. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan sore ini untuk kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Kami ada di tempat ini supaya kami boleh dibentuk, kami belajar, kami diajar. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Esra Soru yang Tuhan kirimkan di tengah kami. Dan kiranya setiap pengajaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Mari satukan hati kita. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, kami menyembah. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi hati kami, supaya kami memiliki hati seorang murid untuk kami diajar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Mari sekali lagi katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh kekuatanku, benar Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya, tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan di sini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini. Jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang subur, yang ketika firman-Mu ditaburkan boleh tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini melalui pemberitaan, melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan di Bible Class ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun Anda berada, yang mengikuti live YouTube malam hari ini. Kami perlu sampaikan, hari ini kita mengambil tema Bible Class kita, The True Christians, bersama Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Dan saya sampaikan sedikit pembukaan. Kami bersyukur ini sudah yang kedua. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daniel Suprianto yang sudah berkenan menjadi host, tuan rumah buat setiap kita untuk mengadakan Bible Class ini. Dan kiranya bukan hanya terbatas kepada 4 tembok gereja ini, terbatas di onsite, tetapi pengajaran firman Tuhan sampai dimanapun Anda berada. Bahkan saya melihat tadi siang ketika kita melakukan ngobras live podcast di tempat ini, live langsung sekitar 2.000 orang ketika 1 jam setelah selesai gitu saudara. Betapa hari-hari ini terjadi satu percepatan yang eksponensial luar biasa sekali. Firman Tuhan disampaikan dan begitu banyak hati yang haus, yang rindu menyerap kebenaran firman Tuhan. Karena ada begitu banyak pengajaran di luar sana yang mungkin membuat bingung, membuat galau banyak jemaat Tuhan. Tetapi melalui Bible Class seperti ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ada pengajaran yang benar disampaikan, dasar-dasar yang benar disampaikan, sehingga setiap jemaat Tuhan dibangun atas pondasi yang kokoh. Puji nama Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang, sambutan dari Gembala sidang dari GBI-TCC di tempat ini. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Suprianto. Silakan Pak Daniel, kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Shalom
Sekali lagi terima kasih atas perkenalannya sahabat saya Bapak Pendeta Yosua Yan. Ya. Kemurahan Tuhan dan tentunya ini semua berkat Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Ya, ini adalah sesi yang kedua. Yang pertama adalah tanggal 6 Desember dan ini kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih selamat datang kepada Bapak Esra Alfesoru beserta dengan tim. Terima kasih atas kerinduan hatinya untuk membagikan firman kebenaran bagi kami, warga Puri Mansion, GBI Puri Mansion beserta seluruh yang ada di Jakarta Barat. Saya menyaksikan dan juga saya yakin tidak hanya terbatas oleh kota, tapi ini juga disaksikan oleh banyak beribu-ribu orang, ya, baik itu yang onsite ataupun juga yang online. Saya yakin inilah yang dinamakan bahwa Injil itu disebarkan sampai ke ujung bumi. Ternyata ini adalah akselerasi kecepatan seperti Pak Yosua katakan, ini percepatan dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, firman sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, luar biasa kecanggihan teknologi dan saya juga ucapkan selamat datang kepada para peserta yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membangun iman kita lewat pengajaran yang baik dan yang benar. Baik, itu saja dari saya. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Pak Daniel, tuan rumah yang baik hati dan selalu menyediakan yang terbaik buat kita, saudara. Kita disediakan tempat, kita bisa sekarang ini live bersama banyak orang yang saya nggak tahu berapa. Tadi siang kita live ngobras on the spotcast. Dan saya kaget sekali mau mulai ini tadi sudah 2000 lebih dan responnya bagus sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara juga dimanapun Anda berada, kalau Anda punya Q&A pertanyaan Alkitabiah khususnya juga yang dibahas pada malam hari ini tentang the true Christians, tentang kristologi dasar, keselamatan, saudara bisa tulis di kolom chat live YouTube saudara. Sementara nanti admin akan bisa mengumpulkan pertanyaan sehingga penanya bukan hanya secara onsite di tempat ini. Pertanyaan Anda secara online juga akan ditampung dan kita akan jawab di sesi yang kedua nanti. Dan sekarang kita akan diberkati dengan persembahan pujian. Ini luar biasa, singer, penyanyi yang diurapi Tuhan langsung diimpor dari Kupang. Kita berikan tepuk tangan buat Nai. Sama-sama, silakan Nai. Silakan memperkenalkan diri. Mungkin dulu pernah jadi backing vokal Celine Dion atau apa. Silakan Nai. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, saya bersyukur saya ada di sini semua karena Tuhan. Dan saya diperkenankan ini pertama kali dan tidak pernah saya bermimpi bahwa saya akan ada di sini. Saya akan menyanyi di depan semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Baik, satu lagu untuk kita semua dan saya sangat diberkati oleh lagu ini. Untuk itu saya berharap lagu ini juga dapat memberkati kita semua yang ada di sini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saya langsung minder. Suaranya menggelegar sekelas X Factor, saudara. Kayaknya mesti harus daftar X Factor. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati Tuhan melalui pengajaran Bible Class malam ini. Sekali lagi mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi tempat ini ya Tuhan, sehingga setiap kami dibentuk di dalamnya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Esra Alfred Soru menjadi saluran berkat buat setiap kami. Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibirnya, sehingga setiap perkataan yang keluar, yang disampaikannya adalah perkataan firman yang mengajar, membentuk kami, memotivasi dan memberi kami pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Kami undang, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pendeta Esra Alfred Soru. Silakan Pak Esra. Ya, shalom. Baik, hari ini kita akan belajar. Ini bukan KKR ya. Jadi ini adalah belajar. Jadi kita pelan-pelan supaya memahami. Yang tidak tahu bisa bertanya supaya kita jelas. Dan tema kita adalah The True Christian. Orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang benar ya. Mengapa ini penting sekali? Karena banyak kita ya beragama Kristen, apalagi di daerah-daerah mayoritas Kristen, karena kita lahir dalam agama Kristen, lalu banyak orang merasa bahwa dia sudah Kristen, ya, dia sudah Kristen. Tapi saudara-saudara, banyak orang Kristen, tapi kalau ditanya alasan kekristenannya dia nggak tahu, ya. Kemarin baru saya pulang juga dari KKR 3 hari di Sanger ya. Dan dalam satu seminar ada pendeta yang bertanya, apa parameternya kalau seorang disebut sebagai sudah orang percaya? Bukankah kita semua sudah Kristen? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa seringkali orang merasa bahwa kalau sudah Kristen ya berarti sudah Kristen dan pasti selamat. Nah, tapi kita harus sadar bahwa karena ada banyak orang secara otomatis memeluk agama Kristen karena kelahiran, karena keturunan, ya maka akhirnya dia
dibaptis, ditabisidi atau dikatekisasi atau ikut sakramen lalu merasa sudah Kristen. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa mengetahui kekristenan yang sejati atau kekristenan yang sungguh-sungguh seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal hidup Kristen yang benar, maka menurut saya ini membicarakan dua hal. Kalau kita mau bicara kekristenan yang sesungguhnya, itu bicara dua hal. Ya, saya akan mengajak kita melihat hal yang pertama. Hal pertama ini persoalan status. Ya, kalau kita bicara soal true Christian atau Kristen yang sejati, pertama-tama ini adalah persoalan status. Nah, status apa atau status yang bagaimana akan saya jelaskan nanti, ya. Tapi kita tahu bahwa Alkitab mengatakan kita semua itu adalah orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Tapi kalau berbicara soal keberdosaan kita, maka itu masih ada dua hal lagi di dalam. Yang pertama itu adalah sifat dosa dan yang kedua adalah perbuatan dosa. Seringkali yang kita pikirkan hanya dosa itu ya perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan kita sebut dosa. Tapi selain perbuatan dosa ada lagi yang disebut sebagai sifat dosa. Nah, perbuatan dosa itu merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, firman Tuhan. Tapi sifat dosa itu menunjukkan pada hakikat keberdosaan kita yang menyebabkan kita berstatus orang berdosa biarpun belum berbuat dosa. Saya ulang. Sifat dosa itu menunjuk pada hakikat keberdosaan kita yang menyebabkan kita sudah berstatus orang berdosa biarpun belum mendapatkan kesempatan berbuat dosa. Karena sifat dosa semacam ini dengan pengertian semacam itulah, maka kekristenan mengajarkan bahwa sebelum seorang lahir dari rahim ibu pun dia sebenarnya sudah berstatus orang berdosa. Ya. Kalau kita melihat Mazmur 51 ayat yang ke-7, dia bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau Ayub pasal 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Maka status keberdosaan status keberdosaan sebenarnya sudah kita miliki sebelum kita lahir dari rahim ibu kita. Mengapa bisa begitu? Kalau ini bicara hakikat keberdosaan, maka saya ambil contoh, seekor macan itu adalah binatang buas. Hakikatnya buas. Itu macan. Macan tersebut menerkam kambing dan memangsanya. Kalau macan menerkam kambing dan memangsanya, lalu pikirkan ini, apakah dia menerkam kambing dan memangsa kambing menyebabkan dia menjadi binatang buas? Atau karena dia binatang buas, maka dia menerkam dan memangsa kambing? Karena binatang buas. Karena dia binatang buas, maka dia menerkam kambing dan memangsanya. Ya. Itu berarti bahwa tanpa memangsa kambing, dia tetap binatang buas. Jadi kalau macan menerkam kambing, dia binatang buas. Kalau macan tidur, buas juga. Ya kan? Dia bukan hanya buas waktu dia menerkam kambing, dia tidur pun, dia mimpi pun, ya, dia tetap binatang buas. Nah, kalau
Kalau memang begitu maka kita ini berstatus orang berdosa. Pada waktu kita sudah dilahirkan oleh ibu kita, lalu kita mulai berbuat dosa, kita orang berdosa. Tapi sebelum kita lahir, masih di dalam rahim pun, dan itu pasti belum berbuat dosa. Tapi ternyata kita sudah berstatus orang berdosa. Itu sama seperti macan tadi, belum berbuat menerkam, tapi ya sudah binatang buas. Ya. Atau mungkin gambaran yang lain adalah kita itu ada di dalam Adam. Adam nenek moyang kita yang adalah orang berdosa. Nah, kita ada di dalam Adam seperti dahan-dahan pohon. Itu ada atau keluar dari pohonnya. Ya, sebelum keluar kita ada di dalam batang pohon itu. Nah, kalau pohonnya pohon mangga, maka begitu dia keluar cabangnya, cabang apa? Kelapa. Tidak bisa, mangga. Ya, kalau pohonnya pohon apa? Ya, kedondong, maka cabangnya pasti cabang kedondong. Tidak mungkin yang lain. Nah, pohon kita tuh sudah dosa, yaitu Adam. Sehingga semua kita dahan yang keluar dari pohon itu, ya sudah otomatis sama seperti cabang dari mangga, itu pasti mangga. Ya, cabang dari kedondong itu pasti kedondong. Ya, cabang yang keluar dari Adam yang berdosa, ya sudah pasti sebagai orang berdosa. Maka bayi masih dalam rahim ibu, itu namanya cabang yang baru mau keluar, ya sudah berstatus orang berdosa. Nah, terus dari mana status keberdosaan kita itu? Ya dari Adam. Mari kita lihat Roma 5, 12, 18, 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Berarti ini Adam ya. Dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Perhatikan, di atas dibilang satu orang, sekarang menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 18. Melalui satu pelanggaran, itu pelanggaran Adam, banyak orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Sebab melalui ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Jadi ini problemnya mulai dari satu orang, yaitu Adam. Muncul pertanyaan lagi, mengapa Adam yang berdosa, tapi kita semua turut menjadi orang berdosa? Mengapa? Ya karena kita keturunan Adam. Itu jawaban paling sederhana seperti tadi, cabang yang keluar itu. Ya. Kalau Adam itu ya misalnya binatang buas tadi ya, dia mau melahirkan 1000 kali juga ya melahirkan yang sejenis dengan dia, yaitu binatang buas. Nah karena Adam ini paling awal, maka Adam berdosa ya otomatis semuanya dosa. Ada juga orang-orang yang menganggap bahwa Adam bukan manusia pertama. Karena apa? Ya karena pikir begini loh, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain bunuh Habel. Kalau Adam dan Hawa punya anak 2, Kain Habel. Kain bunuh Habel. Berarti tinggal 3. Adam, Hawa, Kain. Tapi Kejadian 4 bilang, lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Wah, orang pikir dari mana itu Kain dapat istri? Nah itu kan memusingkan itu ya. Dari mana Kain dapat istri? Nah lalu mulailah muncul teori aneh-aneh. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Adam itu bukan manusia pertama. Karena di Kejadian pasal 1 itu dibilang Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, tapi tidak sebut nama. Dan waktu Tuhan menciptanya bersamaan. Lalu Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan sudah jadi. Tapi itu berbeda dengan Kejadian pasal 2, di mana lakinya diciptakan melalui ambil
tanah, Tuhan hembuskan, jadi. Tapi baru laki, perempuan belum ada. Lalu setelah lakinya ditidurkan, baru diambil rusuknya, jadilah perempuan. Berarti tidak dicipta bersamaan. Berarti ada dua jenis manusia. Manusia yang dicipta di Kejadian 1 itu beda dengan manusia yang dicipta di Kejadian 2. Nah, masalahnya manusia yang dicipta di Kejadian 1 laki perempuan bersamaan tidak disebutkan namanya. Tapi manusia Kejadian 2 laki yang dari debu tanah lalu perempuan yang dari rusuk itu nanti disebut Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu manusia Kejadian 2. Tapi manusia Kejadian 1 bukan Adam dan Hawa. Terus siapa? Ini sepasang manusia purba. Sepasang manusia purba ini beranak cucu dan juga bertambah banyak. Sedang Adam dan Hawa juga beranak cucu. Lalu nanti kalau Adam Hawa, Kain bunuh Habel, mati tinggal 3, Kain kawin dengan istrinya. Siapa istri Kain? Salah seorang keturunan manusia purba. Itu teorinya begitu. Tapi problemnya begini. Kalau memang ada manusia selain Adam, dan yang jatuh dalam dosa ini hanya Adam, maka seluruh garis Adam ikut berdosa. Tapi sepasang manusia purba ini kan tidak berdosa. Maka harus muncul generasi yang tidak berdosa. Maka manusia mestinya terbagi dua. Ada yang berdosa dan ada yang tidak berdosa. Ya, semua yang berdosa keturunan Adam. Kalau saudara tidak mau disebut orang berdosa, saudara keturunan manusia purba. Mau pilih yang mana? Purba tidak berdosa, Adam berdosa. Lalu jadinya dua kelompok manusia. Tapi masalahnya kitab suci tidak bilang begitu. Juga di 1 Korintus itu kan Paulus sempat singgung. Manusia pertama Adam. Nah terus bagaimana? Kan memang beda Kejadian 1, Kejadian 2. Tidak beda. Kejadian 1 itu hanya proklamasi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Titik. Selesai. Bagaimana Allah menciptakannya? Prosesnya bagaimana? Dijelaskan. Pada hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Begitu. Nah Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Titik. Itu proklamasinya. Bagaimana dia menciptakan laki-laki, bagaimana dia cipta perempuan, dijelaskan di dalam Kejadian 2. Jadi itu bukan manusia berbeda. Karena dia mulai dari proklamasi kesimpulan baru detail. Itu beda pikiran orang Ibrani dengan kita. Kalau kita mau bikin tulisan, skripsi, tesis, disertasi, bicara semua dulu, kesimpulan terakhir. Kalau orang Ibrani tidak begitu. Kesimpulan duluan. Habis itu baru detail. Kalau saya misalnya pakai pikiran orang Indonesia, berapa hari yang lalu saya dari Kupang menuju Jakarta, lalu Jakarta menuju Manado, lalu Manado menuju Sangir, lalu Sangir menuju Manado, lalu Manado ke Jakarta. Akhirnya saya sakit. Nah itu saya ngomong begitu. Tapi kalau orang Ibrani dia ngomong, saya sakit. Titik. Berapa hari yang lalu saya dari Kupang ke Jakarta, Jakarta ke Manado. Begitu caranya. Nanti saudara lihat pikiran model seperti itu ada di Mazmur 73. Ya, Mazmur pasal 73, ya, dia mengemukakan, wah Tuhan tempat berlindung. Tapi setelah itu saudara lihat ayat yang kedua, ayat ketiga dia mulai mengeluh. Aku mengeluh sepanjang hari. Orang-orang yang jahat, orang fasik ternyata bisa hidup enak. Percuma aku mempertahankan hidup yang bersih. Tapi kesimpulannya di ayat 1. Ah gitu. Jadi tidak ada manusia jalur manusia purba. Sehingga semua manusia asalnya dari Adam. Karena asalnya dari Adam dan Adam itu orang berdosa, secara otomatis semua yang keluar dari Adam ya termasuk orang berdosa. Kedua, kenapa begitu? Karena Adam menjadi perwakilan kita. Adam adalah wakil kita. Maka ketika Adam kudus, semua kita kudus. Ketika Adam berdosa, semua kita berdosa. Ketika Adam jatuh, kita semua jatuh. Ini yang saya sering pakai ilustrasi. Kalau Indonesia, tim sepak bola Indonesia
yang main 11 orang lawan Thailand final kemarin itu. Ya. Dan ketika 11 orang itu menang, kita juga sorak-sorak bergembira kan. Wih, menang. Padahal tidak ikut main. Tapi kenapa ikut bergembira dan merasa menang? Ya karena 11 orang itu wakil kita. Kalau wakil kita menang, ya kita semua bersorak gembira, kita menang. Tapi kalau 11 orang itu kalah, wih kita kalah ya. Padahal nggak ikut main. Karena 11 orang itu perwakilan. Jadi di hadapan Tuhan, status kita semua ini adalah orang berdosa. Dengan status sebagai orang berdosa ini, maka beberapa akibat terjadi. Hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Di mana kita menjadi seteru musuhnya Allah. Roma 5 ayat 10. Bilang, sebab jikalau kita ketika masih seteru. Ini kan bicarakan sebelum percaya kan. Ketika masih seteru. Semua orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu statusnya di muka Tuhan Allah itu seteru. Seteru, musuh. Jadi, orang tanya bagaimana dengan orang agama lain? Ya tak usah ngomong agama lain lah. Banyak orang Kristen kan tidak percaya Yesus juga. Ya, itu juga musuh. Jadi kalau ada majelis gereja belum sungguh-sungguh percaya Yesus, ya itu musuh Allah, itu seteru Allah. Ya, pendeta juga bisa jadi seteru Allah. Rasul juga bisa jadi seteru Allah. Jadi kita seteru. Dan kedua, karena kita seteru maka Tuhan akan menghukum. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ini dua hal yang terjadi. Musuh Allah dan Allah murka. Tapi kita semua tahu berita Alkitab, Allah mengasihi dunia ini. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus, menderita, mati di kayu salib dan menebus orang-orang berdosa. Nah, setelah pekerjaan penebusan selesai, lalu dituntutlah kepercayaan dari manusia. Siapa mau percaya kepada Kristus? Dan ketika seorang mengambil keputusan percaya Yesus, apa yang terjadi pada dia? Paling pertama itu adalah dosa-dosanya diampuni dan hukumannya dibatalkan. Perhatikan kisah 10 ayat 43. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa ini menyangkut seluruh dosa. Dosa kemarin, dosa sekarang, dosa akan datang. Semuanya itu dia mendapatkan pengampunan. Ya, kita membaca di surat-surat Yohanes, segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala. Itu berarti menyangkut semua dosa. Ya. Nah, jadi pertama pengampunan dosa sudah didapat dan penghukuman dibatalkan. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang sudah ada dalam Kristus, tidak bisa dihukum lagi. Karena penghukumannya kan sudah diberikan pada Kristus. Tidak bisa Kristus sudah dihukum karena saya, terus saya dihukum lagi. Itu namanya satu pelanggaran dihukum 2 kali. Satu hutang dibayar 2 kali. Tidak mungkin begitu. Kalau itu sudah dihukumkan pada Kristus, ya sudah tidak bisa dihukumkan pada kita. Tapi kalau itu tidak dihukumkan pada Kristus, ya harus dihukumkan pada pendosanya. Maka sebenarnya semua orang yang tidak percaya Yesus, artinya dia kan tidak punya pengganti. Sehingga dia harus menerima sendiri. Tapi yang percaya Yesus ya sudah ada penggantinya, maka tidak bisa diterima lagi. Ya. Kalau Bapak utang pada saya, Bapak harus bayar 100. Ya Bapak harus bayar saya 100 juta. Tidak bayar dihukum. Saya pasti menghukum kalau tidak bayar. Tapi tahu-tahu ada juru selamat buat Bapak. Datanglah itu juru selamat, bayar 100 juta. Sudah ada juru selamat. Masihkah saya menuntut bayar dari Bapak? Kalau masih, saya ini kurang ajar sekali.
Loh, kan sudah dibayar juru selamatnya. Ngapain minta orangnya? Dan kecuali juru selamatnya bayar tidak selesai. Ya, bayar 90 juta, maka saya masih tagih 10 juta. Ya kan? Kalau dia bayar 99 juta, saya masih tagih 1 juta. Tapi kalau dia sudah bayar 100 juta lunas dan dia bilang sudah selesai. Kalau sudah selesai, bagaimana saya bisa nagih di sini? Maka begitu Yesus di kayu salib itu bilang sudah selesai. Aman kan? Kalau sudah selesai aman kan? Kalau belum selesai, misalnya juru selamatnya bilang hampir selesai. Atau sebagian besar sudah selesai, masih belum lolos. Kenapa? Syarat masuk neraka itu dosa satu. Itu satu saja masuk neraka. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi dosa tunggal, satu dosa saja maut. Maka begitu ada satu dosa yang tidak dibayar, pendosanya masih tetap dihukum. Tapi kalau dosanya semua sudah dibayar, ya pendosanya tidak bisa dihukum. Ya, maka begitu seorang percaya Yesus, semua dosanya itu sudah ditanggung. Dan karena itu tidak bisa ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ya. Nah, ini hal pertama yang terjadi pada waktu orang percaya Yesus, di mana dosa diampuni dan penghukuman dibatalkan. Hal kedua yang terjadi adalah hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Tadi kan seteru. Tapi begitu orang percaya Yesus, yang terjadi adalah Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tadinya musuh, seteru, sekarang sudah hidup dalam damai sejahtera. Makanya orang baru bisa benar-benar hidup dalam damai itu kalau dalam Kristus. Ya, damai dengan Allah, ya, damai dengan sesama, tapi juga damai dalam hati. Orang belum terima Kristus, gak mungkin damai dengan Allah, itu masih seteru. Ya, dia mungkin bisa damai-damai dengan saudara-saudara, tapi damai di hati, no. Kalau damai semua bisa, tapi damai yang sungguh-sungguh tidak bisa. Makanya dibilang, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Gitu ya. Kalau yang versi yang lebih tua, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Musik pengiringnya kurang cocok. Ya,